Mojang Jajaka ini adalah representatif, adalah perwakilan dari pemuda-pemudi Kabupaten Garut yang berfokus awalnya sebagai duta pariwisata saja. Sekarang berubahlah representatif itu sebagai duta wisata, ditambah sebagai role model untuk generasi muda di Kabupaten Garut. Di mana sekarang itu mewadahi ataupun berfokus pada 3 bidang, Kak. Pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif. Karena kita mengikuti dari dinas ataupun dari dinas pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Di paguyuban ini tetap tidak turun standarnya gitu, karena kalau kita lihat ya sekarang kalau kita lihat sekarang ya standarnya itu sudah cukup sangat kompetitif gitu, untuk baik itu di audisi, pasang diri, dan lain sebagainya. Dengan relasi dengan orang-orang yang ada itu standarnya sudah cukup tinggi gitu. Mudah-mudahan kedepannya ya tetap dipertahankan, bahkan lebih dari itu, apalagi dengan ya yang seperti Kang Syahril tadi katakan, bahwa kita hidup di era yang sangat dinamis sekali. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mudah-mudahan paguyuban Mojang Jajaka bisa tetap bertahan, eksistensinya tetap ada, dan orang-orangnya pun dapat jauh lebih berkembang. Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut ini menjadi sebuah wadah yang begitu besar. Tidak hanya berfokus dari pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif, tapi berfokus pada bidang-bidang lain. Jadi ini sangat banyak ya lah ya, kalau misalkan di manfaatnya. Ya, meskipun istilahnya tadi ya ketemu dengan berbagai macam orang yang beda-beda. Nah, gitu ya. Ini kan karakternya A, B, C, tapi dari situ justru banyak terbuka pintu-pintu lain gitu ya. Oke, halo teman-teman Primary English. Kita senang sekali karena istilahnya kita ketemu dengan teman-teman lama dari Mojang Jajaka Kabupaten Garut ya, yaitu Kang Syahril dan Teh Jalfa ya. Hatur nuhun nih dari paguyuban sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol nih ke depan ya. betul. Baik, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu ya. Meskipun ini udah istilahnya remaja yang terkenal lah. Tapi barangkali ada yang belum tahu ya. Perkenalan dulu, mau dari siapa dulu, kemudian lagi sibuk apa, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Halo teman-teman dari Premier English dan juga Kang Rikrik. Terima kasih atas undangannya di sore hari ini. Ini luar biasa. Sebuah kehormatan kita bisa datang kembali di ruang baru berarti ya. Betul. Ya, baik teman-teman. Perkenalkan saya Syahril dan biasa dipanggil Syahril juga. Kalau di rumah juga dipanggil Syahril. KTP juga Syahril. Jadi karena saya tidak punya nama panjang, jadi boleh panggil saya Syahril gitu. Dan saat ini saya di Mojang Jajaka, alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris umum Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut periode 2023 sampai 2025 nanti. Kemudian selain itu di usia 23 tahun ini saya pun sebagai mahasiswa dan dipercaya juga mengelola sebuah industri wedding organizer, Nawasena Wedding Organizer, seperti itu kurang lebihnya. Makanya tadi disebut Syahril aja, Instagramnya pun Syahril Fakot. Betul. Kalau ada yang belum tahu, Fakot itu artinya? Fakot itu aja. Bahasa Arab, Bahasa Lugatul Arab. Arabiyah. Oke, yang menarik. Teh Jalfa, silakan. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalfa Fadila Rizkyadni. Berbeda dengan Kang Syahril yang hanya satu kata ya Kang Syahril. Kalau saya namanya cukup panjang, tapi kalau misalkan teman-teman biasa manggil saya itu Zalfa. Kemudian juga saya di Paguyuban Mojang Jajaka mendapat amanah ataupun jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum. Dan saat ini kesibukannya sebagai mahasiswa semester akhir dan juga freelancer di bidang digital marketing. Saya berfokusnya di konten dan juga ads performance. Lagi ngapain kampus sekarang? Lagi balik bimbingan aja sih. Oke, jadi lagi penentuan akhir ya. Betul banget. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini Kang Syahril dan Teh Jalfa nih ya. Jadi teman-teman ya kita senang juga nih bisa ngobrol-ngobrol ke depan karena saya yakin ini anak-anak muda yang berprestasi ya. Tadi kita sempat ngobrol juga. Sayang nih kalau tidak sempat didokumentasikan. Ya mudah-mudahan bisa jadi istilahnya, wah Kang Syahril aja bisa, masa saya nggak bisa. Nah, yang kayak gitu ya.
Mudah-mudahan Oke, inspire. kita mulai dari ini deh, karena kita akan ngobrolin seputar paguyubannya ya. Iya, Paguyuban betul. Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Ya. Barangkali nih yang nonton belum tahu asa kebangetannya apal Mojang Jajaka gitu. Tapi barangkali nih ada yang baru mengenal, bisa diperjelas apa sih Mojang Jajaka itu, kemudian sejak kapan ini berdiri kalau tahu? Silakan. Boleh, ya. Baik, ini Mojang dan Jajaka sebetulnya sudah lama kakoncara kalau bahasa Sundanya. Sudah Terkenal banyak ya? terkenal gitu. Kalau semisal kita didefinisikan terlebih dahulu Kang Rikrik, Mojang dan Jajaka ini adalah salah satu nonoman ataupun pemuda-pemudi yang belum menikah. Spesifik belum menikah. Belum menikah. Oke, saya berarti nggak bisa ya. Betul. Oke, lanjut. Sudah lewat Sudah masanya. lewat. Oke. Jadi kalau semisalnya ada pemuda yang sudah menikah berarti bukan Mojang, Betul. bukan Jajaka. Betul. Karena syarat menjadi Mojang dan Jajaka adalah tidak menikah ataupun belum menikah. Kan beda lagi kalau misalnya sudah menikah, nanti sebutannya bukan Mojang dan Jajaka lagi. Ya. Kalau semisalnya Mojang Jajaka ini adalah representatif, adalah perwakilan dari pemuda-pemudi Kabupaten Garut yang berfokus awalnya sebagai duta pariwisata saja. Awalnya dari tahun 90-an, kemudian berkembang tahun sekarang berubahlah representatif itu sebagai duta wisata, ditambah sebagai role model untuk generasi muda di Kabupaten Garut. Di mana sekarang itu mewadahi ataupun berfokus pada 3 bidang, Kang. Pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif. Karena kita mengikuti dari dinas ataupun dari dinas pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Nah, kemudian dari segi paguyubannya sendiri, sebetulnya dari Mojang Jajaka Kabupaten Garut itu belum terkelola dari dahulu tuh dikelolanya oleh salon-salon. Salon ya? Betul, galeri-galeri salon gitu. Nah, kemudian terbitlah di tahun 2000-an, 2008 itu terbentuklah satu community ataupun satu komunitas yang dinamakan Paguyuban. Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Jadi dikelolalah Mojang Jajaka ini oleh Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Diawali oleh ketuanya Kang Cecep Sapaatul Bar. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah berkembang hingga tahun 2025 ini Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut ini mengalami signifikan peningkatan yang ya kita bisa sebut alhamdulillah lah. Ini untuk Luar peningkatannya dari paguyuban dari tahun ke tahunnya gitu. Nah, itu sekilas dari Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Kalau semisal dari isinya ya jelas itu adalah kumpulan pemuda-pemudi di Kabupaten Garut yang memiliki potensi yang sangat luar biasa gitu. Oke, jadi lumayan panjang juga ya ceritanya. Betul. Kalau dari segi programnya nih, mungkin Teh Jalpa bisa ikut menjelaskan juga. Ada program apa aja nih yang istilahnya tiap tahun atau mungkin ada jangka panjangnya yang selalu dilaksanakan oleh Paguyuban Mojang Jajaka Garut? Betul, kalau misalkan sampai saat ini yang rutin sekali kita laksanakan yang pastinya adalah pasang diri Mojang Jajaka. Namun diharapkan kita juga banyak perencanaan ya Kang Syahril. Kita banyak melihat potensi-potensi, wah ini bisa nih kita jadikan suatu peluang untuk buat acara, apalagi dengan potensi-potensi Mojang Jajaka anggota kita yang luar biasa gitu. Ada yang di bidang budayanya, ada yang ternyata dia juga seperti Kang Syahril expert di bidang event organizer gitu kan. Jadi kita bisa aja nih membuat suatu kegiatan yang memang sudah kita kelola sendiri. Cuman mungkin memang itu perlu dipikirkan lagi matang-matang. Jadi untuk saat ini yang rutin sekali kita laksanakan alhamdulillah dapat sendiri di Jajaka Kabupaten Garut tahun 2020. Betul. Namun karena ini perkembangan juga dinamis ya Kang. Maksudnya kita pun melihat perkembangan dari teknologi, sains, dan juga perkembangan dari anak-anak muda di Kabupaten Garut ini berkembang sangat pesat. Gitu. Kita pun memiliki beberapa program yang kita bisa katakan ini bisa dilakukan oleh para generasi muda saat ini. Di antaranya satu, kita beralih ke digitalisasi. Nah, ada yang namanya Moka Uningat. Moka Uningat ini Moka Ulin Ngaprak Garut. Berisikan bagaimana to promote tourism to others gitu.
Jadi mempromosikan pariwisata yang ada kepada masyarakat di Kabupaten Garut, khususnya yang pengguna Instagram Hmm. gitu. Kemudian nggak hanya kita tuh ada 3 subsektornya juga gitu. Disesuaikan yang tadi pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif. Dinamakan Sabah Karya, Sabah Budaya, dan Sabah Wisata. Kemudian selain itu pun kita tuh ada program yang namanya Karmisun, itu Miara Kasundaan. Hmm. Nah itu disesuaikan, kita beranjak lagi flashback nostalgia bermain kartu Karmisun. Nanti akan ada sekaligus memperkenalkan budaya apa aja, kemudian pariwisatanya apa aja. Itu berbentuk kartu, jadi bermain having fun gitu. Kemudian kita tuh ada juga berseka. Kemudian ada juga motekaran. Motekaran. Itu Ini yang kayak lari, tunggu-tunggu nih lari. nggak ada lagi. Iya. Oke. Kayak tunggu tuh motekaran. Oke. Karena ya begitulah Oh, untuk motekaran. Itu menarik juga. Kemudian jadi kita ini sebagai generasi, terutama dari Mojang Jajaka diisi sekarang Gen Z ya, kebanyakannya dari Gen Z. Sedangkan Gen Z ini beririsan, berdampingan sekali dengan namanya teknologi. Jadi kita fokuskan di digital sosial. Jadi sangat anak-anaknya adaptif sekali ya. Jadi Betul. misalkan sekarang ramein Instagram, nah ini kita harus ngisi. Nah, itu dia. Menarik. Tapi ini ada pertanyaan nih ya, barangkali kenapa 2024 tahun kemarin nih nggak ada nih Mojang Jajaka? Mungkin ada yang penasaran. Kok loncat ya dari 2023 loncat ke 2025? Kemana 2024 nih? Ini dia yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat ketika kemarin kita adakan di tahun sekarang, tahun 2025 untuk Pasanggiri. Ternyata, Kang, kemana ini tahun 2024, kenapa tidak ada Pasanggiri gitu. Sedangkan kita adalah agenda tahunan yang tadi dikatakan oleh Jalpa. Sebetulnya kita audisi ataupun Pasanggiri itu akan diadakan di tahun 2024 kan. Awalnya. Tetapi karena adanya pemilihan umum, nah pemilihan umum bupati dan juga wakil bupati, kita jedalah terlebih dahulu karena kita adalah basicnya organisasi yang non-politik. Kenapa kami jeda? Karena ada ketakutan. Betul. Ketakutan dari segi, sedangkan dari anak-anaknya tuh ada yang menjadi tim ses, ada yang menjadi relawan gitu. Nah, ditakutkannya ada kok Moka ikut politik dan sebagainya, ada bias gitu. Konflik kepentingan. Betul. Nah, itu misalnya Supaya kita cari aman, supaya biar netral. itu tidak terlihat jelas juga dari masyarakat gitu. Jadi kita memilihlah untuk diundurkan terlebih dahulu untuk yang audisi gitu. Karena kan saya pun menjadi bagian gitu dari pemilihan umum kemarin. Nomor gitu. 4 ya? Nomor 4. Nah, jadi supaya lebih aman gitu ya, jadi si Mokanya kita kita berhentikan dulu karena satu, barangkali Moka itu adalah organisasi yang cukup besar juga. Ini akan punya pasukan yang begitu besar juga gitu. Takutnya itu ada siliwiran, Moka dipakai untuk gitu. Alat. Oke, jadi itu tuh teman-temannya barangkali nih ada yang penasaran. 2024 teu aya kita tak eta walarata. Jadi ya cukup bijaksana ya. Karena ya tadi ya betul sekali. Jadi kita mending cari aman. Betul. Cari aman aja. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi terkait paguyuban yang sedang istilahnya mengadakan tahun ini 2025. Betul. Apa sih tujuan ngadain ini tuh untuk apa? Kemudian harapannya emang untuk apa? Tujuannya mah sudah jelas mungkin ya, karena kita kan memang melihat banyak potensi bagi anak-anak di Kabupaten Garut. Jadi kenapa tidak mereka diwadahi seperti itu. Betul. Nah, kemudian juga balik lagi dengan latar belakang Mojang Jajaka yang memang berasal dari Sunda. Kita juga ini salah satu bentuk kita untuk istilahnya untuk mateakeun gitu, mateakeun kasundaan yang ada agar tidak agar tidak terlupakan juga gitu. Karena memang pada saat Pasanggiri nanti, mungkin buat teman-teman yang tidak tahu, karena nanti pada saat Pasanggiri memang para
peserta audisi ataupun nanti yang masuk ke finalis memang ditekankan pada Kasundaannya juga agar mereka tetap mengembangkan, tetap melestarikan Kesundaan yang ada kayak gitu. Nah, ini yang menariknya justru Kang Riki paguyuban ataupun Moka Garut dengan kabupaten lain ya. Kota Garut ini yang selalu berpegang teguh bagaimana caranya untuk melestarikan budaya Sundanya, terutama dalam segi bahasa, dalam bahasa Sundanya. Kalau kita melihat dari kota kabupaten lain, itu bahasa Sundanya yang penting bisa. Oke. Nah, diutamakan bahasa Inggris menjadi nilai tambah. Sedangkan di kita, di Kabupaten Garut ini, berfokus semua Mojang dan Jajaka itu harus bisa bahasa Sunda. Bukan yang penting bisa. Otomatis penilaian terbesarnya di Kasundaan. Nah, banyak di antara kita pun yang tadinya meskipun tidak bisa ya, tapi itu kita gimana caranya dilatih untuk menjadi bisa berbicara bahasa Sunda dengan baik. Nah, dari segi penilaian, kemudian dari segi deep interview, kemudian wawancara dan sebagainya, itu pun Sunda diutamakan. Oke. Bocoran nih. Betul, bocoran. Bocoran. Ada dari tiap tahun tuh kalau mempunyai nilai Kasundaan yang tinggi, misalkan bisa bakatnya Sunda bagus, kemudian berbicara dalam bahasa Sundanya bagus, tahu budaya-budaya Sundanya bagus, itu menjadi nilai yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Karena dari Moka Garut ini, mulai dari postingan, mulai dari percakapan seperti ini, di grup, itu menggunakan bahasa Sunda. Tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia jika sudah formal. Nah, itulah yang menarik dari Moka Garut sebetulnya. Kemudian tujuan yang lainnya, kenapa Pasanggiri tahun sekarang diadakan juga, karena ya kita melestarikan yang namanya Mojang dan Jajaka. Namanya Mojang dan Jajaka harus regenerasi. Jadi harus regenerasi. Iya. Nikah nanti kan. Nikah. Mau Mojang nih guys nikah. Oke. Betul. Jadi regenerasi untuk para pemuda dan pemudi khususnya Nonoman Kabupaten Garut ini untuk tetap bisa melestarikan budaya Sunda ini gitu, nilai-nilai. Kita pun tahun sekarang tuh memiliki satu buah tema budaya Nanjer Sunda Koncara. Oke. Apa tuh bahasa Indonesianya? Nah, dari segi tema pun Moka Garut harus Sunda kan. Sunda ya. Dari tahun ke tahun tidak pernah Moka Garut itu pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris dari segi tema ataupun dari segi pengemasan acara gitu. Kalau misalnya kota kabupaten lain kita melihat sudah berkembang, maksudnya sudah menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi kita bukan berarti kita tidak mengarah ke sana. Kita pun masih mengharuskan mereka untuk bicara ataupun cakap dalam bahasa Inggris, cakap bahasa Indonesia, tetapi yang penting dasarnya punya tuh bahasa Sunda. Budaya Nanjer Sunda Koncara itu adalah bagaimana caranya budaya ini Nanjer itu tegak, kokoh atau berdiri gitu. Gimana caranya budaya ini tetap tegak, kokoh di antara perkembangan yang begitu dinamis ini, perkembangan yang begitu kompleksitas ini. Budaya kita harus tetap kokoh dan juga harus tetap berdiri tegak. Sedangkan Sunda Koncara ini adalah kita sebuah harapan di mana Sunda ini, Kasundaan, nilai-nilai Kasundaan ini harus seperti Koncara ataupun populer terkenal gitu. Jadi tetap nilai-nilai Kasundaannya harus kakoncara ataupun terkenal gitu. Jadi nanti dari sini pun nilai aspek-aspeknya terlihat lah. Kalau misalnya dari Akang Teteh nih yang mau daftar, sudah mempunyai budaya Sundanya bagus, kemudian mempunyai cakap dalam bahasa Sunda, itu jangan khawatir. Iya. Harus daftar itu. Karena Sunda itu bukan hanya adat gitu. Sunda itu banyak filosofinya, mulai dari misalkan contoh di Mojang. Mojang itu kenapa harus jalannya pelan-pelan? Karena memang ya selayaknya seorang perempuan kita pakai kita pakai sampingnya yang ngepas banget, yang kayak kalau jalan kan susah banget. Ya karena memang perempuan kan harus lengkah gitu. Nah, disebutnya kayak gitu. Jadi memang banyak
apa ya, kalau misalkan kenapa harus Sunda banget ya, karena Sunda bukan hanya sekedar budaya, tapi banyak banget filosofinya yang kalau kita, refleksikan kepada kehidupan, ya tidak sama juga gitu. Jadi ikut melestarikan ya. Betul. Karena ya apalagi mungkin sekarang dengan istilahnya sosial media yang di mana-mana. Nah, itu. Kalau misalkan nggak dilestarikan sama yang muda, bakalan hilang sebenarnya. Jadi bukan hanya misalkan, karena kan tabu ya ketika kita berbicara Sunda ataupun kita berbicara tentang budaya, itu pikirannya adalah tua, kolot gitu ya. Oh iya. Betul. Nah, gimana ketika itu dilakukan oleh seorang Mojang Jajaka yang memiliki kompetensi ataupun memiliki value yang begitu bagus gitu. Ketika kita mencontohkan seperti itu tidak akan menjadi mindset seperti itu. Jadi harapannya ketika kita berbicara Sunda, ketika kita menyukai menggunakan batik, ketika kita mempromosikan wisata, itu bisa menginspirasi juga. Oh, ternyata ngomong Sunda itu tidaklah dikatakan kolot. Oh, ternyata menyukai ataupun mengetahui budaya itu tidaklah dikatakan kuno gitu. Ya, saya pun jadi tersentil juga nih. Karena di rumah pun ya ini sama loh kasus-kasus yang istilahnya kayak bapak-bapak yang udah punya anak rata-rata. Saya pun sendiri di rumah tuh kebanyakannya hampir 80% Indonesia. Sundanya ya campur lah gitu ya. Iya. Kadang anak juga nih sekarang yang kelas 2 SD bahasa Sundanya kemarin 75. Bahasa Indonesianya pasti Bahasa 100. Indonesia dan lain aman. Hanya bahasa Sunda. Tuh berarti kan ya ada yang ini nih kurang Nah, dilestarikan gitu ya. Ini real berarti saya terjadi kemarin kan baru puas tuh. Yang lainnya mah aman lah ya 90 80 aman Sunda. Nah, ini berarti saya tersentil nih. Kurang melestarikan di rumah ya. Oke. Baik, kalau saat ini paguyuban ataupun yang ini sedang dalam tahap apa nih? Apakah lagi masih ada pembukaan atau udah penutupan atau lagi apa? Pendaftaran sudah ditutup ya, Oke. karena insya Allah nanti di tanggal 22 2 Juni. Juni, ya sebentar lagi berarti ya, hari Minggu, Minggu ya. kita udah audisi pasang diri. Biasanya di Penopo. Di Di Pendopo. Tapi ya, untuk kali ini di Art Center Oh, biar lebih gede. luas. Dan itu nanti teman-teman yang penasaran sebesar apa antusiasnya biasanya tinggi banget di situ ngumpul tuh anak-anak muda ya Mojang Jajaka. Ya ini kan membuktikan bahwa Mojang Jajaka ini ya salah satu istilahnya yang dicari ya. Betul. Dan saya sering ngobrol juga gitu misalkan ke teman-teman ikut karena ini vibe-nya positif. Kegiatannya banyak. Betul. Teman-temannya hasil filter dari beberapa sehingga ini yang tadi ya orang-orang hebat berkumpul gimana nggak tambah hebat Mojang gitu kan. Oke. Itu terasa Kang, betul. Terasa sangat terasa gitu oleh saya sendiri gitu. Ketika saya bergabung di paguyuban Mojang Jajaka tuh sebetulnya bukanlah menjadi pemenang yang kita cari gitu. Karena emang menariknya kita sudah berkumpul dengan para pemenang gitu. Di antara ratusan orang yang daftar juga kita sudah lolos di antara mereka gitu. Nah, dan yang paling menariknya after dari setelah pasang giri. Tuh. Saya bisa menjadi seperti ini notabene itu hasil dari pasang giri kemarin gitu. Setuju banget. Dan bisa kenal dengan yang senior yang mempunyai value yang tinggi, kemudian kenal sama Jalpa, kenal sama A, B, C, bahkan bisa kenal sama Kang Rik itu hasil dari Moka. Jadi emang kalau semisal teman-teman nanti yang daftar dan juga udah lolos, menjadi pemenang itu bukanlah menjadi prioritas utama sebetulnya. Karena saya pun tidak menjadi pemenang, harapan gitu. Kemudian Teh Jalpa Aku juga berharap. harapan. Jadi kita berdua harapan bangsa. Intinya mah relasi sih. Betul. Karena nanti kita pasti kan ketemu banyak orang, pasti nanti lingkungan yang terbentuk pun ke depannya pasti jauh lebih bermanfaat Betul. gitu. Karena sama aku pun setuju dengan apa yang Kang Syahril katakan bahwa aku tidak juara 1, aku tidak menjadi juara 2 juga, tapi relasi yang aku dapat sekarang jauh lebih besar gitu. Betul. Aku bahkan bukan hanya dalam bidang pageant saja gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang jatuhnya di bidang pageant, tapi
yang aku rasakan bahkan dalam seluruh aspek hidup aku sekarang gitu. Contohnya dalam dunia pekerjaan yang aku dapat sekarang, bahkan tawaran yang datang itu karena mereka mengenal aku dari muka. Sesederhana mereka mengenal aku lewat Instagram gitu. Ya aku lihat Zalfa, lihat Instagram Zalfa menarik, postingannya menarik, mau nggak ikut aku gitu. Nah, itu luar biasa yang oh ternyata, dan itu Instagram dan postingan yang aku upload itu adalah postingan dengan muka malah. Aku sedang ada acara dengan muka karena memang salah satu tuntutan di kita ya kita harus tetap stand out, harus mungkin tuntutannya harus tetap, kalau ada yang bilang muka mah cantik, gelis, kudu kasep we, ya memang itu mah apa ya, bukan tuntutan sebenarnya, memang setiap orang harus seperti itu yang ya, karena kita kan ketemu banyak orang, harus enak dilihat, harus enak dipandang, enak ngobrolnya dan lain sebagainya. Nah mungkin karena terbiasa dengan yang diharuskan di muka seperti itu, terbawa keluarnya dan ditampilkan di sosial media, orang jadi lebih mengenal dan membuka banyak kesempatan kayak gitu sih. Bahkan di Garut juga kan, kalau misalkan saya pribadi gitu ya, orang-orang besar di Garut itu adalah relasi-relasi muka gitu. Itu terasa sekali kalau saya. Ketika saya misalkan Gula Padi lah bisa katakan. Kemudian Historia. Moka juga. Kemudian kita bisa dengan Cokodot Moka juga. Gembira itu masih Historia ya? Moka juga. Grup Historia ya. Terus Dinas juga kita bisa berkenalan dengan Dinas, di mana orang lain untuk audiensi saja sulit, kita mah bebas-bebas aja untuk datang ke Dinas dan sebagainya. Itu menjadi betul. Itu menjadi privilege lah untuk kita menjadi Moka, karena meskipun kita menjadi pemenang, meskipun kita menjadi winner di Moka itu, tapi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan itu sangat disayangkan. Jadi ini sangat banyak ya lah ya kalau misalkan di manfaatnya ya, meskipun istilahnya tadi ya ketemu dengan berbagai macam orang yang beda-beda, gitu ya, ini kan karakternya A, B, C, tapi dari situ justru banyak terbuka pintu-pintu lain gitu ya, yang tadi lah disebutkan, makanya personal branding dapat gitu ya. Ya intinya silaturahmi lah ya, networking itu jadi tambah melebar gitu ya, mungkin yang lain-lainnya udah yang ya ini contohnya udah yang dapat pekerjaan gara-gara itu kan tadi diceritain ya. Oke. Ini kan dari paguyuban tuh banyak ya. Satu angkatan itu sekitar 40 sekian lah ya. Gimana sih cara menjaga kekompakan gitu ya? Dan juga gimana juga cara mengatasi ketika ada cekcok tuh? Ini pasti ada aja kan? Gimana tuh? Pastinya untuk menjaga kekompakan itu, uniknya di paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut ini adalah kita menjaga semua itu pengurus yang memasuki dunia mereka. Dalam artian seperti ini Kak, ada, kalau misalnya secara teori ya, itu ada seorang manajemen Amerika itu, saya lupa lagi namanya. Dia tuh berkata bahwa ketika kita ingin hidupnya enak gitu, berdampingan dengan orang lain adalah menyatukan budaya. Maksudnya adalah kita hidup dengan budaya yang berbeda. Misalkan budaya Jalpa seperti ini, budaya saya seperti ini, kita gimana caranya itu menyatu. Nah, begitulah di Moka. Kita hidup dalam budaya yang sama meskipun berbeda-beda budaya. Mereka bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh paguyuban Moka gitu. Dan yang paling uniknya adalah kenapa kita masih bisa mempertahankan orang-orang ataupun banyak puluhan orang gitu. Karena yang dibangun di Moka itu adalah value, Bang. Adalah nilai. Sedangkan semua orang butuh itu. Nah, itu yang kita berikan. Orang lain, semua anggota butuh value dan kita berikan value itu. Kemudian yang kedua, barangkali kita untuk menjaga silaturahmi itu tetap terjaga adalah membuat sebuah event ataupun program. Semakin banyak event yang kita lakukan, semakin silaturahminya terjaga gitu. Bahkan kita pun, saya dengan Zalpa, kemudian dengan teman-teman yang lain, ini dari 2022 sampai sekarang masih stand, bahkan udah bukan seperti itu. Udah keluarga semua ini. Jadi saya udah tahu Jalpa seperti apa, Jalpa sudah tahu saya seperti apa. Jadi itu yang menariknya dari Moka itu adalah seperti itu, Kang.
Jadi intinya seperti simbiosis mutualisme aja sih, Iya, betul. gitu. Karena memang Moka Moka perlu anggotanya untuk tetap ada, untuk tetap menjadi paguyuban. Paguyuban memberikan kebutuhan anggotanya juga. Contohnya apa ya? Seperti tadi relasi, kemudian juga value-value yang mungkin jika mereka tidak bertemu ya mereka tidak akan menemukan itu gitu. Kayak kita membuka sebuah event misalkan, dan di situ mereka bisa silakan mengembangkan diri kamu. Contoh misalkan Kang Syahril ahli nih di bidang public speaking, Syahril MC ya gitu. Syahril MC Oh, ini ada gitu second account-nya ya? Iya, ada Syahril MC gitu. Oke. Syahril MC ini ya sudah ada nih peluangnya, silakan kamu isi gitu. Sama pun dengan teman-teman yang mempunyai bakat dan minat yang selinear dengan kita, apalagi kita kan menekankan pada kebudayaan. Banyak teman-teman yang memang jago nari, jago di bidang kesundaan yang lain, ya silakan di sini panggung kamu, dan mereka pun dapat relasi dari situ. Tidak jarang ada teman-teman yang dapat tawaran dari yang lain ya Kang Syahril, dari karena orang lain itu melihat dari event lokal. Kayak gitu sih. Ada satu lagi Kang, kita tuh kalau misalnya di compare ataupun kita bandingkan dengan yang lain gitu, kan banyak ya seperti kita, maksudnya paguyuban seperti kita, paguyuban A, B, C sampai Z gitu. Kita itu berbedanya adalah setelah beres pasang giri itu masih berlanjut si keanggotaannya, masih berlanjut, mereka finalis itu masih kita berdayakan, masih kita kelola gitu. Kalau misalnya saya pribadi melihat dengan yang lain, kenapa yang lain itu menjadi sudah pasang giri udah hilang aja gitu. Nah, kalau di Moka itu ada yang namanya mancan tugas. Jadi semua finalis, semua anggota itu setelah beres pasang giri itu diberikan tugas. Apakah itu tugasnya mendampingi, apakah itu tugasnya menjadi pemateri seperti di seminar, apakah tugasnya sebagai tamu undangan dan sebagainya. Jadi itu berlanjut hingga beresnya masa jabatan mereka gitu. Nah, setelah itu jadi mereka itu tidak akan hilang. Seperti itu pengelolaannya gitu. Dan bahkan ya tadi kita bisa bilang bahwa mereka tertarik pada intinya adalah ya namanya anak muda butuh validasi, butuh Emang masanya? Ya. Memang masanya. Emang itu yang Itu dicari. dia. Gak apa-apa, emang masanya, betul. Jadi meskipun kita tidak bayar mereka, tapi mereka senang ketika tampil gitu. Mereka ketika Akang Teteh minggon payun aya janten talent model langsung pengen, karena itu mereka pengen sebagai branding mereka juga. Itulah yang menarik dari kita Kang. Jadi setelah bukan berarti dari kita banyak acara, tapi bagaimana caranya mengelola bahwa Mojang Jajaka ini memberikan pengalaman wadah yang sangat luar biasa untuk teman-teman gitu. Tapi itu gimana tuh cara istilahnya penunjukannya? Misalkan ada acara nih ya yang tadi disebutin talent model passion A, betul. Misalkan hanya 5, sedangkan ini ada 40 sekian. Gimana cara penunjukannya? Itu kita akan sesuaikan dengan passionnya masing-masing. Kebutuhan. Ya, kebutuhannya. Karena saya yakin tidak semua 40 itu senang dengan model. Ada teman kita yang ada yang anggota itu senangnya aku kayaknya di balik layar konten aja. Ada juga yang aku mah senangnya MC aja. Ada yang aku senangnya mungkin kayak rekan kita yang lain di dunia pageant pengennya jadi modelnya atau jadi talentnya in frame. Ada. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan si penugasan dan juga dengan passion anak-anak. Karena pas sudah tergabung di paguyuban itu emang terklasifikasikan kan, langsung ketemu dicari kelebihan dan kekurangan setiap Mojang Jajaka. Karena sudah terlihat di pasang giri sebetulnya. Gitu. Jadi misalkan ada yang suka di balik layar menulis dan sebagainya ataupun memanage dan sebagainya, kita arahkan ke sana. Adapun ada yang nggak mau mikir, pengennya ya udah having fun aja gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang suka nggak apa-apa aku mau video gitu. Ada yang suka olahraga, ada olahraga. Jadi sebetulnya kalau aku lihat nih, ini tuh mirip-mirip agensi. Jadi kamu passionnya apa nih? Oke, kamu suka nulis, oke jadi copywriter aja gitu. Kamu sukanya jadi apa? Aku sukanya ngedit, ya udah jadi editor, atau kamu jadi videographer. Jadi
secara tidak langsung mereka membentuk portofolio mereka sebetulnya. Iya. Jadi itu juga yang aku rasakan. Jadi saat nanti mungkin mereka harus terjun, karena kan sekarang kebanyakan itu anak SMA, kuliah kan. Adalah 1-2 yang memang mereka sudah bekerja. Tapi kan nanti pada saat misalkan mereka tergabung membentuk sebuah portofolio dengan dengan passionnya mereka, dengan apa yang mereka biasai, kuasai gitu. Pada akhirnya nanti itu akan membantu mereka juga gitu pas mereka sudah tidak sudah tidak sekolah ataupun sudah tidak kuliah. Jadi lebarnya misalkan sudah masuk ke Moka tapi misalkan nggak aktif. Nah, Itu. Lebar pisan. Ada aja kan? Ada aja mungkin ya. Oke, ada aja kan ya. Alhamdulillah sih ya. Dikit mungkin ya porsinya. Tapi ya mudah-mudahan nih yang tahun sekarang ataupun tahun-tahun sebelumnya ini bisa dimaksimalkan benar-benar. Karena saya pun merasa iri kalau jujur. Iri terus terang gitu karena wah saya dulu emang kan beda lah zaman Iya. saya Iya. dulu susah nyari informasi kayak gini tuh nggak tahu lah gitu. Nah. Ternyata gini nukar ieu teh. Kan saya orangnya seneng ngobrol, Iya. Kak Syahril mungkin tahu. Ya, ketemu pasti kita ngobrol di acara ngobrol gitu ya jawab aja sama. Ketika ketemu dengan orang-orang baru, kadang saya tuh nyedot energi positif mereka. Biar kabawakeun lah bahasana teh gitu. Karena kan yang membentuk kita kan keluarga, lingkungan, pola pikir. Betul. Pola pikir terbentuk dari salah satunya lingkungan juga kan. Makanya kalau ini positif, ya insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Energi negatifnya kebuang gitu. Nah, sekarang kan udah era digital nih ya. Semua udah serba digital. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari kalian gitu ya? Dari segi paguyuban, baik dari segi promosi ataupun itu budaya, pariwisata, ada nggak tantangan tersendiri di era digital? Kalau dari kami melihatnya ini bukan sebuah tantangan, Kak. Bahkan ini menjadi opportunities buat dari Peluang ya. paguyuban sendiri gitu. Karena kita ketika melihat di era digital ini, terutama kita dari interaksi pun sudah berubah ya. Jadi society 5.0 ini. Kita melihat bahwa inilah kesempatannya generasi muda ini muncul. Ini menjadi sebuah kesempatan yang besar untuk Akang Teteh ataupun para anggota itu show up. Nah, adapun kalau semisalnya sebenarnya bukan tantangan tapi sedikit hambatan lah. Itu terkait dari kesediaan waktu dan juga kesediaan dari teman-temannya gitu. Karena untuk melihat dari segi digital kita sangat mengikuti gitu. Dari konteksnya program, kemudian kehidupan sehari-hari dan sebagainya, bahkan kita pun berfokus pada digital di sosial media, Instagram dan juga media sosial lainnya gitu. Jadi kami melihat bahwa era digital ini adalah eranya Gen Z dan juga eranya gen-gen sekarang gitu. Nah, kalau semisalnya di pikiran orang lain tuh bahwa dengan banyaknya ataupun kurangnya filterisasi ini adalah sebagai tantangan ataupun sebagai kelemahan era digital, kita melihat bahwa kelemahan itu gimana caranya menjadi kelebihan kita. Jadi seperti contohnya, ketika seseorang buka TikTok, kan pasti TikToknya velocity dan sebagainya kayak gitu. Nah, gimana caranya konten-konten kita muncul di mereka? Ya, konten-konten kita menjadi FYP gitu. Nah, kita justru harus menjadi seperti itu, menjadi penyeimbang di antara konten-konten yang tersedia gitu. Karena kita tidak bisa membatasi kan. Seperti itu. Jadi ini menjadi opportunities dan juga menjadi peluang yang sangat besar nih untuk teman-teman dari paguyuban Mojang Jejaka ini untuk melihat situasi dan juga fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan kalau misalkan dibilang hambatan, ya betul nggak ada sebenarnya. Karena kita sekarang untuk konten, contoh aja kita ada namanya Sabda Budaya, Sabda Karya dan lain sebagainya. Itu kan kita tampilkan di Instagram. Dan kemudian untuk interaksi kita tampilkan juga di sosial media, kita buat interaksi yang orang-orang bisa ikut berinteraksi. Kenapa seperti itu ya? Agar mereka pada saat melihat
minimal melihat Instagramnya Muka ada insight baru betul. gitu. Jadi betul kata Kang Syahril bahwa itu adalah penyeimbang di antara informasi yang begitu pesatnya gitu. Bahkan itu salah satu tugas kita sebetulnya untuk memastikan informasi tentang contohnya budaya Sunda ataupun Garut itu lebih relevan dan lebih akurat. Anak-anak dituntut untuk lebih bisa menggali informasi dengan lebih baik. Bahkan kita pun dari sekarang aja Pasanggiri Kang, kita menuntut anak-anak itu bisa konten. Kita menuntut anak-anak itu bisa digitalisasi. Kenapa demikian? Karena ini kebutuhan yang sedang terjadi. Kan kita tidak mungkin ya, kita berbicara melestarikan budaya dengan cara konvensional gitu. Maksudnya harus datang ke A, mengedukasi akan teteh, ini tuh harusnya kayak gini. Kita mungkin itu akan sulit untuk efektivitasnya Lama sulit lagi ya. gitu, betul. Kenapa tidak kita masuk ke dunia sekarang gitu untuk melestarikan itu? Karena ya terbayang ketika kita berbicara ataupun secara konvensional memperkenalkan candi Cangkuang itu filosofinya seperti ini, tetapi yang dilihat oleh Gen Z itu adalah TikTok gitu. Kan itu tidak akan masuk ke dunia mereka. Nah, justru jadi dalam segi nanti pun di Pasanggiri kita akan ada tugas video, tugas konten dan sebagainya itu untuk gimana caranya teman-teman itu menjadi influencer ataupun menjadi promotor di era digital. Dari ini kan oke, dari banyak sekali kan tadi beberapa kegiatan yang sudah disebutkan tadi ya. Tapi salah satunya mungkin yang istilahnya sangat penting itu adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, itu. Ya, itu juga kan modal awal ya. Modal awal. Seberapa penting sih komunikasi gitu ya menurut Jalfa sama Syahril dan apa efeknya gitu sebelum menjadi Muka dan setelah Muka ke pengembangan selanjutnya supaya teman-teman yang menonton nih semakin kudu abus. Penting banget karena kebetulan sekali kita berdua anak ilmu komunikasi. Oh, jurusan adanya. Oke. Jurusannya gitu. Jadi memang sangat penting sih karena ya itu adalah modal awal ya. Apapun yang kita sebagai promotor gitu ya, apapun yang kita ucapkan yang kita harus uji validitasnya yang benar-benar teruji gitu, harus akurat banget. Dan apa efeknya sebelum ikut Moka dan setelah Moka gitu. Yang pertama mungkin kalau dulu komunikasi yang dibangun adalah komunikasi ya untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dulu itu tidak terfikirkan nih harus A B C D E, harus berbicaranya itu yang benar-benar yang efektif tuh seperti apa. Walaupun misalkan aku anak ilmu komunikasi, tapi kan bedanya pada saat nanti penugasan di Moka kita tuh harus menyesuaikan yang benar-benar sesuai penugasannya gitu. Contoh kalau misalkan kita sedang memakai Lempang ya kita bagaimana caranya kita harus merepresentasikan komunikasi yang sangat baik. Kita orang tadi tidak kan pasti ada Moka pasti tahu segalanya. Gitu. Jadi lebih ke membuka peluang untuk kita mencari tahu hal-hal yang tidak kita tahu gitu. Karena pasti orang tuh tidak memandang kita tidak tahu, kita harus tahu. Itu sih yang sangat terasa. Gitu. Kalau dari saya pribadi, ini Kang, kalau kita berbicara komunikasi ini seberapa penting di era sekarang ataupun saat ini gitu ya. Kang Rikrik dan juga Teh Jalfa barangkali teman-teman tahu ya, ada acara TED Talks gitu. Pendiri TED Talk tuh mengatakan bahwa poin ataupun soft skill yang paling menentukan untuk masa depan adalah public speaking. Makanya dia buatlah TED Talks ini dengan beragam ini TED Talks ini menjadi mendunia gitu, bahkan setiap negara diadakan. Kemudian komunikasi ini adalah sebagai sebuah alat yang begitu luar biasa powerful gitu. Karena terkadang orang lain bisa terhipnotis dengan komunikasi. Tuh. Itu saya sangat setuju dengan ada yang namanya magic word. Kata-kata bisa menghipnotis orang lain gitu. Karena dengan komunikasi yang bagus. Terkadang saya dulu pernah berpikir ketika mendengarkan seseorang, kok bisa ya? Saya bisa sampai mendengarkan sampai detail gitu. Itu bagaimana caranya gitu.
Nah, itulah yang saya dapatkan di Mojang Jajaka. Ternyata seperti ini caranya untuk berbicara ataupun berkomunikasi supaya audiens itu melirik kita dengan tajam gitu, sampai mendengarkan hingga awal dan akhir gitu. Nah, ini pun menjadi hal yang penting sebagai Mojang dan Jajaka. Kenapa demikian? Menjadi problematika di kita itu adalah kurangnya storyteller kan. Oke, bangsa ini kurangan ya. Kurang banget. Kita berbeda dengan Singapura, kita berbeda dengan Jepang. Ketika seseorang datang misalkan ke Asia Tenggara ataupun ke Asia gitu, pasti yang dituju utamanya adalah Singapura, Jepang, Korea. Ternyata setelah dianalisa, itu adalah mereka mempunyai storyteller yang baik gitu, yang bagus. Mereka memperkenalkan budaya mereka dengan storytelling yang baik gitu. Mereka memperkenalkan budaya mereka dengan bahasa Inggris, dengan bahasa asing, sehingga orang-orang itu tertarik gitu. Sedangkan ketika datang ke kita, kalau semisal kita tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan cakap bahasa yang baik, kita bagaimana memperkenalkan budaya kita secara internasional gitu. Bagaimana cara memperkenalkan budaya kita kepada orang lain ketika kita tidak mempunyai komunikasi yang baik gitu. Jadi storyteller ini adalah hal yang sangat penting untuk seorang Mojang Jajaka untuk dapat melestarikan kebudayaan dan juga dapat kita berkebudayaan lain. Ya, bahkan kalau semisalnya kita menjadi seorang yang berkomunikasi yang baik, trust value itu meningkat. Orang lain akan lebih percaya gitu. Jadi terkadang sudah gagah kan menjadi Mojang dan Jajaka menggunakan selempang, tapi ketika disuruh perkenal itu menjadi menurunkan value. Oleh karena itu di era saat ini tuh emang paling penting itu public speaking, bahkan di daerah manapun ataupun dalam bidang apapun, meskipun dalam bidang teknik mesin dan sebagainya, tidak hanya pelayanan, public speaking itu saya kira nomor satu untuk saat ini gitu. Dan ini pun terasa oleh saya sendiri gitu. Saya sebelum Mojang Jajaka dan sesudah emang kalau dilihat emang saya suka dalam segi berbicara gitu orangnya. Maksudnya sudah sebelum Moka pun saya sudah menjadi suka berbicara karena saya berorganisasi juga. Tetapi ada hal yang membedakan adalah berbicara yang ada isinya. Itu dia. Tidak kosong ya. Tidak kosong gitu. Meskipun saya hanya sebelum di Moka itu berbicara dengan nekat berani saja. Yang penting berani, yang penting ngomong aja. Yang penting orang lain lihat saya keren gitu. Nah, tetapi ketika sudah menjadi Moka, saya berbicara pasti selalu ada isi. Saya berbicara bisa dengan sistematis, kemudian tahu tekniknya seperti apa. Bahkan kita pun pernah diajarkan kalau public speaking itu seperti ini, isinya kalau misalnya ngomong speech itu ada opening, kemudian isi dan juga closing. Ditekankan yang bagusnya openingnya, kemudian di closingnya harus powerful. Nah, itu hal-hal teknik yang kita dapatkan di Mojang Jajaka. Sekarang kan ini kita sering dengar bahwa era ini adalah era kolaborasi ya. Betul. Jadi kita sama-sama bareng, bukan lagi era saling sikut. Betul. Sejauh mana nih istilahnya mungkin Syahril sama Teh Jalpa bisa cerita kolaborasi apa yang sudah dilaksanakan oleh kalian berdua dengan apakah dengan bidang-bidang lain, dengan komunitas lain? Boleh cerita sih. Nah, itu memang salah satu fokus utama kita ya. Betul. Karena memang Moka ini ya namanya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita banyak melakukan kolaborasi, bahkan mulai dari instansi, dari pemerintahan, kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Bahkan kita pernah mengadakan yang namanya acara dengan mengundang duta baca, duta genre, huruf guyub gitu. Jadi memang kita memandang ya memang penting kolaborasi gitu di era sekarang, apalagi kita sebagai nonoman kita perlu banyak relasi, kita perlu banyak kontribusi dari orang lain gitu. Kita memandang bahwa orang lain juga punya value yang ya bisa mutualisme lah, simbiosis mutualisme kayak gitu. Jadi memang Moka sampai saat ini bahkan dari awal
saya bergabung dengan Moka pun saya merasakan itu, bahkan dengan calon-calon ya kita ya sebagai namanya dunia pageant ya kita membutuhkan bidang kecantikan gitu, kita membutuhkan orang-orang di bidang bahkan konsumsi dan lain-lain, itu kita banget dan menjaganya sampai sekarang. Betul. Kalau dari segi paguyuban sendiri kan sebetulnya kita tuh ada konsep yang namanya pentahelix. Oke. Nah, itu menarik tuh dari konsep pentahelix ini sebetulnya dari Jabar pemerintahan ini. Dari Jabar kemudian diturunkan ke kabupaten lain, dan dari Kabupaten Garut pun kita merangkul sebesar-besarnya gitu. Kita bersifat seperti spons gitu, yang dimana kita betul-betul menyerap semuanya yang bisa kita berkolaborasi. Jadi kalau misalnya dikira Mojang JJK itu hanya memilih gitu ya, ataupun hanya menerima yang misalkan penerimaan tamu saja kemudian dan lain-lain, sebetulnya kami ini terutama di era Kang Nurman ya, maksudnya di era 2 periode ini yang saya rasakan bahwa ini merangkul sebanyak-banyaknya dari mulai tadi instansi biasa, kemudian lembaga yang sudah besar, kemudian dari orang-orang ataupun organisasi lain gitu. Jadi kita pun tidak hanya merangkul dari segi organisasinya gitu. Kita pun gimana caranya membuat dengan keakraban ataupun kolaborasi dengan kota kabupaten lain gitu. Kita kemarin sudah mengadakan satu huruf guyup yang kedua. Karena huruf guyup yang pertama itu untuk para duta ataupun para organisasi kepemudaan di Kabupaten Garut. Kemudian huruf guyup yang kedua ini kita adakan untuk 5 kota kabupaten. Cimahi, Purwakarta, Subang, kemudian Kabupaten Bandung. Kemarin kita sudah adakan di Garut, ini menjadi inspirasi untuk organisasi yang lain. Nah, ini pun dirasa bahwa menjadi hal Mojang JJK di era Kang Nurman ini sebuah pencapaian signifikan kan, karena relasinya tidak hanya itu aja, tidak hanya misalkan dari kecantikan saja gitu, tapi dengan salah satu contohnya ya dengan Primary, kemudian dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian dengan para duta-duta yang lain. Karena kan dulu tuh ada anggapan bahwa Mojang JJK mah mungkin nggak mau akan eksklusivitas, ada kata eksklusivitas gitu. Nah, sedangkan di 2 periode ini alhamdulillah gitu kita bisa berbaur, kita bisa tidak ada stigma bahwa ketika mengundang Mojang JJK itu takut gitu. Takut nggak datang, takut karena choice dan sebagainya gitu. Tapi sekarang hampir semua lembaga itu terbuka dengan kita juga, kemudian kita pun terbuka dengan mereka gitu. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yes, karena ya kembali lagi ujung-ujungnya kan silaturahmi. Oke, tadi udah sempat di-spill dikit bahwa mau pemenang ataupun nanti ada perwakilan dari Garut menuju ke Jawa Barat ya. Jawa Barat. Yang mana mungkin tadi kita bicara di belakang bahwa paguyuban saat ini sedang mempersiapkan buat Moka Jabar ya. Betul. Sejauh mana nih persiapannya? Nah, untuk dari persiapan kita di Moka Jabar ini, karena ini pun menjadi kaget ya, maksudnya tiba-tiba surprise gitu untuk kita gitu, untuk bahkan tidak hanya Moka Garut, ini se-Jawa Barat berarti ya. Moka Kabupaten Jawa Barat pun kaget dengan diadakannya Mojang JJK di tahun 2025 ini, di mana ditarik 6 bulan gitu. Jadi gitu. Maju ya. Oke. Seharusnya kan di akhir tahun, biasanya di Oktober, November gitu. Sekarang tiba-tiba di Agustus. Juni, dari Juli, Agustus. Nah, gitu. Kita pun dari kemarin, karena kita berbeda dengan kota kabupaten lain kan. Kalau kota kabupaten lain itu ada cadangan gitu. Maksudnya ada stok untuk ke Jabar gitu. Jadi sedangkan kita setiap tahunnya selalu diberangkatkan, tidak ada stok. Jadi untuk anggota 2024 pasti yang berangkat 2024 gitu, tidak dengan 2023 gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kita kebingungan,
ini siapa yang akan ke Jabar? Apakah kita adakan audisi internal gitu Atau untuk yang cap-cip, ke Cuk? Jabar gitu. Nah, setelah pertimbangan akhirnya muncullah perwakilan dari Moka Jabar ini gitu untuk diwakilkan oleh 2 angkatan yang berbeda Oke. dari 2019 dan 2022. Ada Teh Gina dan juga Kang Benopi gitu. Dari sana kita kirimkanlah, alhamdulillah kemarin kita di tanggal berapa ya? 3 Juni itu Pinton Anggon di Moka Jabar, dan ada sedikit bocoran seliwiran informasi dan mereka melirik Kabupaten Garut gitu. Amin, Bahkan amin. Kabupaten Garut ini menjadi poin utama untuk saingan kompetitifnya gitu. Tapi kita tidak berhenti sampai sana kan. Saat ini kedua perwakilan kita, Gina dan juga Kang Benopi ini sedang melakukan beberapa agenda yang biasa kita lakukan, yaitu coaching dan mentoring. Itu dari mulai public speaking gitu, kemudian dari wawasannya, dan yang paling penting adalah mereka untuk siap nanti diterjunkan di karantina kan. Terutama dalam segi confidence ataupun mentalnya gitu. Jadi jangan sampai, kalau saya lihat dari segi penampilan kan pas di apa namanya Pinton Anggon itu, saya kira setiap kata kabupaten ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bukan mengirimkan pemilihnya gitu. Maksudnya adalah yang terbaik menurut mereka gitu dari segi penampilan. Nah, gimana caranya kita untuk kepada Gina dan Benopi itu menanamkan bahwa supaya tidak meret ataupun supaya tidak kena mental gitu dengan melihat mereka yang secara visual bagus gitu. Tapi kan kita ada aspek-aspek lain juga gitu. Dan sebetulnya kita pun tidak kalah dalam segi visual gitu dari Teh Gina dan juga Kang Benopi. Tetapi kita siapkan itu gitu untuk jika nanti adanya karantina di akhir-akhir bulan Juli berarti. Di bulan Juli ketika mereka bertemu dengan yang lain, mereka sudah pede, mereka sudah siap dengan semua itu. Nah, itulah yang sedang kami siapkan. Jadi alhamdulillah untuk Gina dan juga Benopi ini punya karena dari Moka Garut ini punya mentor-mentor dalam bidangnya masing-masing. Ada Kang Yudan, Kang Kiki, kemudian Laras, kemudian dibantu dengan tim sukses juga gitu. Jadi insya Allah lah kita di Mojang JJK Jawa Barat disiapkan sebaik mungkin, karena tahun kemarin alhamdulillah kita masuk 6 besar, dan mudah-mudahan untuk tahun sekarang ya 3 besar. Amin. Placement untuk di tahun sekarang, karena sebetulnya hanya sedikit yang perlu kita siapkan dibandingkan tahun kemarin Kang. Karena tahun kemarin kan kita mulai dari nol kan. Sedangkan tahun sekarang kan dengan pengalamannya yang sudah mumpuni, ya tinggal diasah sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi ini mungkin kita doakan sama-sama ya. Iya. Warga Asgardian nih. Kita sama-sama doa kirim ya, karena itu yang mungkin istilahnya dukungan yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin selain hal-hal teknis kayak tadi ya, misalkan latihan. Ya mudah-mudahan mentalnya siap, itu yang utama gitu ya. Betul. Ulah sieun lah gitu dah sarua jelema hayu nya. Kita doakan mudah-mudahan Garut juara ya. Amin. Amin. Oke, ini mungkin ada sedikit 2 pertanyaan terakhir nih mungkin untuk jawaban sama Syahril. Ada harapan nggak pun doa ke depan nih 5 sampai 10 tahun ke depan untuk paguyuban Mojang Jajak dari Jalpa dulu. Berharap agar di paguyuban ini tetap tidak turun standarnya gitu, karena kalau kita lihat ya sekarang kalau kita lihat sekarang ya standarnya itu sudah cukup sangat kompetitif gitu, untuk baik itu di audisi, pasangkiri dan lain sebagainya, dengan relasi dengan orang-orang yang ada itu standarnya sudah cukup tinggi gitu. Mudah-mudahan kedepannya ya tetap dipertahankan, bahkan lebih dari itu, apalagi dengan ya yang seperti Kang Syahril tadi katakan bahwa kita hidup di era yang sangat dinamis sekali. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mudah-mudahan paguyuban Mojang JJK bisa tetap bertahan, eksistensinya tetap ada, dan orang-orangnya pun dapat jauh lebih berkembang. Kang Syahril gimana nih? Ini 5 sampai 10 tahun ya. 5 Berarti umur Syahril 30-an lah. 30. Bukan JJK lah. Bukan lagi ke Garut gitu.
Nah, kalau dari saya pribadi Kang, ini untuk paguyuban Mojang Jejaka di Kabupaten Garut ini, semoga dari paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Garut ini menjadi sebuah wadah yang begitu besar. Tidak hanya berfokus dari pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif, tapi berfokus pada bidang-bidang lain. Dan ini sedang kami wujudkan, Kang. Sekarang kita sudah ada bidang yang lain, yaitu di entrepreneurship. Menarik, menarik. Itu kita buatlah yang namanya Mokapreneur. Kita akan tanamkan di tahun 2025 ini. Jadi setiap orang ataupun setiap anggota yang mengikuti paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Garut harus memiliki setidaknya pengetahuan how to sell something gitu. Bagaimana untuk menjual sesuatu, bagaimana untuk memiliki jiwa entrepreneurship gitu. Jadi nanti harapannya menjadi sebuah wadah, tidak hanya mewadahi pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif, tapi mewadahi di bidang-bidang lainnya seperti itu. Jadi ini saya rasa mulia ya, makanya akan banyak sekali hal-hal bermanfaat lainnya Betul. ya. Apalagi tadi itu berarti spill ya. Ada Mokapreneur yang terbaru. Itu bagus. Saya rasa yang pertama ya mungkin latihan untuk jualan itu Betul. kita muslim ya, mungkin di muslim itu Ya. kan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Bandingannya 9 ke 10 loh bayar. Iya. Jadi ya itu saya rasa itu hal yang positif ya. Nanti kan kalau istilahnya jurusannya kan ada kan ya, ada. Kemudian ya banyak kok wirausahaan Garut yang istilahnya diajak sharing gitu ya, diajak istilahnya cerita dong pengalamannya kumaha gitu ya. Ya minimal karena banyak juga nih gadget sekarang yang udah pandai-pandai jualan ternyata omsetnya udah gede-gede. Beda kayak zaman saya dulu. Oke, terakhir nih mungkin ada ini nggak istilahnya pesan ataupun yang mau disampaikan pada teman-teman yang sedang menonton saat ini supaya istilahnya mereka berkegiatan positif, tetap pede, ya pokoknya tetap istilahnya berkelakuan yang positif. Dan teman-teman semua jangan pernah malu untuk menunjukkan kualitas dirinya, jangan pernah malu, jangan gengsi. Kita kan punya keahlian apa, mau konten, mau kamu jadi model, itu lakukan dari sekarang karena kita tidak pernah tahu dari mana rezeki berasal, kita tidak pernah tahu dari mana tawaran itu datang. Jadi lakukan dari sekarang, pede aja karena tidak ada salahnya datangnya. Kalau dari saya pribadi Kang, ini untuk teman-teman dan juga para yang ingin bergabung di Mojang Jejaka Kabupaten Garut ini, saya kira perjalanan itu perlu diawali dengan keberanian. Kalau misalnya kita sudah mempunyai keberanian, seberapa jauh pun kita akan melangkah. Dan ingat, 1000 miles itu dimulai dari satu langkah. Menarik Kang Syahril, Atomic Habit. Ya. Ya mungkin tadi di awal-awal kita sudah spill ada Syahril Fakot ya. Syahril Fakot dari bahasa Arab. Mungkin Kang Syahril tahu nih bahasa Arab mahfudot, tahu kan ya kata-kata mutiara bahasa Arab ya. Iya. Ada yang istilahnya man aropa budak safari ista'ada. Jadi barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Yang tadi. Jadi kita harus mempersiapkan semua. Selain mempersiapkan harus ngelihat juga aya naon ya di hareup teh gitunya. Apakah aya jalan berlobang atau misalkan aya norek ngikut, kita harus tetap waspada gitu ya. Jadi nuhun nih sekali lagi ya untuk obrolan hari ini Teh Jalpa ya, yang istilahnya sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang paguyuban Mojang Jejaka. Semoga lancar untuk pasangirinya ya. Amin. Dan doa sekali lagi dari kita semua, dari Asgardian Garut. Ya, semoga juara nih wakil dari Kabupaten Garut ya. Amin ya. Atur nuhun ya. Sami-sami. Baik, teman-teman, itulah Syahril dan Teh Jalpa dari paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Garut. Terima kasih.